Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jamil Mauliadin, NPM saya 41870032500002. Saya mahasiswa Prodi Teknik Elektro, Rek A. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu menjelaskan tentang prinsip kerja jembatan ponton berdasarkan prinsip mekanika fluida. Prinsip mekanika jembatan ponton yaitu jembatan ponton adalah mahakarya teknik yang memanfaatkan prinsip dasar fisika untuk menghubungkan dua titik yang dipisahkan oleh air. Desainnya yang cerdas memungkinkan struktur ini mengapung dan menahan beban signifikan di atasnya. Hukum Archimedes. Hukum ini menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan menerima gaya dorong ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Rumusnya yaitu FA sama dengan Rho dikali G dikali V. Bagaimana sih jembatan ponton itu bekerja? Langkah yang pertama yaitu ponton sebagai tumpuan. Ponton-ponton yang berongga itu berisi udara, berfungsi untuk tumpuan pengganti tiang panjang. Karena massa jenis totalnya jauh lebih kecil dari air, ponton dapat mengapung dengan efisien. Langkah yang kedua itu gaya apung melawan beban. Ketika jembatan dibebani dilewati orang atau kendaraan, ponton akan sedikit tertekan ke dalam air. Sesuai dengan hukum Archimedes, air akan memberikan gaya reaksi, yaitu gaya apung ke atas yang melawan berat beban tersebut. Lalu yang ketiga itu distribusi beban merata. Beban dari lantai jembatan didistribusikan secara merata ke seluruh rangkaian ponton. Ini memastikan bahwa tidak ada satu titik yang tenggelam, menjaga stabilitas jembatan di permukaan air. Lalu yang ketiga, aplikasi nyata jembatan ponton. Jembatan ponton adalah solusi vital dalam berbagai skenario, terutama ketika infrastruktur permanen tidak tersedia atau rusak. Fleksibilitas dan kemudahan pemasangannya membuatnya sangat berharga. Lalu ada contohnya, yaitu jembatan darurat militer digunakan untuk pergerakan pasukan dan logistik di medan perang atau di daerah latihan. Lalu yang kedua itu penyeberangan bencana, memungkinkan akses ke daerah terisolasi setelah bencana alam merusak jembatan permanen. Yaitu contohnya, kalau dicontohin misalnya jembatannya rusak karena banjir, itu bisa ditaruh jembatan ponton untuk sementara. Nah, yang ketiga, dermaga terapung digunakan sebagai fasilitas pendaratan sementara atau permanen di perairan yang tenang. Nah, kesimpulannya, kemampuan adaptasinya terhadap kondisi lingkungan yang berbeda menjadikan jembatan ponton alat yang tak ternilai dalam rekayasa sipil dan militer. Lalu di soal yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja lie detector. Lie detector atau poligraf adalah alat yang mendeteksi perubahan fisiologis tubuh yang tidak disadari, yang terkait dengan stres atau kebohongan. Konsep fisika dan elektronika yang mendasari alat ini adalah resistansi kulit, galvanic skin response (GSR), dan memungkinkan transistor sebagai saklar atau switch. Secara alamiah, kulit manusia yang kering memiliki resistansi tahanan listrik yang sangat tinggi. Namun, ketika seseorang berbohong atau tertekan, tubuhnya cenderung memproduksi banyak keringat. Keringat mengandung garam yang bersifat elektrolit, sehingga menurunkan resistansi kulit secara drastis. Mekanisme sirkuit lie detector, kondisi jujur atau rileks. Ketika pengguna tenang, kulitnya kering. Resistansi pada progres sangat tinggi, menyebabkan arus listrik dari baterai 9 volt sulit mengalir ke basis transistor. TR1 tetap dalam kondisi cut off dan LED true menyala menunjukkan kejujuran.
Lalu yang kedua, kondisi berbohong atau tegang. Saat pengguna berbohong, biasanya jari-jari mereka berkeringat dan resistansi progres turun drastis. Arus listrik dapat mengalir dengan mudah melalui jari menuju basis transistor TR1. Lalu aktivasi aktivasi transistor, yaitu aliran arus basis ini memicu TR1 menjadi on. Aktivasi TR1 kemudian memicu rangkaian transistor berikutnya, yaitu TR2 dan TR3 untuk berpindah saklar. Arusnya dialihkan mematikan LED true dan menyalakan LED false L2 yang berwarna merah menandakan bahwa dia berbohong. Im- Implikasi dan aplikasi poligraf. Detektor kebohongan modern yang digunakan sebagai poligraf adalah alat kompleks yang digunakan dalam berbagai konteks. Contohnya itu saat investigasi kriminal, membantu membantu penyelidik dalam kasus-kasus serius meskipun hasilnya tidak selalu dapat diterima sebagai bukti di pengadilan. Yang kedua itu di tes psikologi, digunakan dalam penelitian untuk memahami respon tubuh terhadap berbagai stimulus. Yang ketiga, penyaringan karyawan. Beberapa sektor pekerjaan sensitif mungkin menggunakan poligraf untuk penyaringan kandidat. Lalu yang keempat itu biasanya dipakai saat uh, belajar fisika. Nah, jadi alat ini mendeteksi kebohongan berdasarkan konduktivitas kulit akibat stres yang merupakan indikator fisiologis kuat dari respon emosional dan kognitif. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3 yang soalnya itu adalah soal yang ketiga, eh, klasifikasi pengkabelan berdasarkan gambar tiang distribusi yang terlampir. Klasifikasi pengkabelan tiang listrik distribusi. Distribusi tenaga listrik adalah proses kompleks menyalurkan listrik ke gardu induk konsumen. Teori dasarnya adalah sistem distribusi tenaga listrik. Pengkabelan harus diklasifikasikan dengan tepat untuk alasan keamanan, efisiensi, dan kemudahan perawatan sesuai standar kuil. Persyaratan umum instalasi listrik. Gambar tiang distribusi yang kita lihat sehari-hari menunjukkan beragam jenis pengkabelan yang berfungsi spesifik dan karakteristik yang berbeda. Nah, jenis pengkabelan pada tiang listrik itu yang pertama berdasarkan pemasangannya. Saluran udara overhead line. Kabel dipasang menggantung pada tiang listrik, tiang-tiang tinggi untuk menghindari kontak tanah dan manusia, serta kemudahan instalasi dan pemeliharaan. Lalu yang kedua itu berdasarkan jenis konstruksi. Konduktor telanjang digunakan di bagian atas, tegangan menengah, ditopang isolator keramik atau polimer pada cross arm. Lalu thick twisted insulate kabel. Kabel berpilin yang keluar dari trafo menuju ke rumah aman dan efisien untuk tegangan rendah. Lalu yang ketiga itu berdasarkan jenis penggunaannya, jenis jaringan distribusi. Ini adalah titik transisi dari jaringan tegangan menengah JTM 20 kV yang masuk ke trafo step down untuk mengubah tegangan rendah menjadi JTR 20 volt atau 380 volt yang siap digunakan pelanggan. Nah, kesimpulannya yaitu jaringan listrik PLN
Infrastruktur vital, gambar yang kita analisis mempresentasikan sistem distribusi saluran udara dengan trafo tiang, sebuah pemandangan umum di Indonesia. Sistem ini adalah tulang punggung dari jaringan listrik PLN yang kita lihat sehari-hari di pinggir jalan. Tujuannya adalah untuk menyuplai listrik secara efisien dan aman ke ribuan rumah tangga dan industri kecil, memastikan kebutuhan energi terpenuhi di seluruh wilayah. Pemahaman mendalam tentang pengkabelan ini krusial bagi mahasiswa teknik elektro untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem kelistrikan masa depan. Sekian presentasi saya tentang jawaban dari soal berikut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.